Terus ketiga, ada piranti panel sensitif atau sentuhan. Ya, di teknologi yang sekarang ini kita sudah digerakkan dengan sistem tablet atau komputer yang kita bisa aplikasikan menjadi tablet, menjadi komputer. Nah, dalam teknologi itu sudah disematkan suatu layar sentuh. Jadi kita tidak harus menggunakan panel-panel fisik seperti keyboard atau kita bisa langsung sentuh dan memerintah perangkat tersebut. Terus lanjut piranti pengolah luaran. Berarti apa sih piranti pengolah luaran itu? Yaitu adalah monitor dan printer. Kenapa bisa disebut luaran? Karena apa? Mereka mengeluarkan suatu tampilan dan mengeluarkan suatu hasil yang kita input atau kita input sebagai data. Contoh dalam printer kita menginput suatu laporan, kita ketik, dan printer mengeluarkan laporan yang kita ketik tadi. Terus 4. Ragam dialog. Ini kita berarti berbicara, ada dialog. Tidak, maksudnya kita tidak berbicara dengan komputer, tapi seolah-olah kita berbicara dengan komputer dengan bahasa yang berbeda, bukan bahasa yang kita gunakan sehari, ya kan? Penjelasan di sini adalah cara pengorganisasian berbagai teknik dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara manusia dengan komputer. Nah, terjadi adalah komunikasi antara manusia dengan komputer. 1. Dialog berbasis perintah tunggal, yaitu adalah perintah yang dioperasikan biasanya tergantung dari sistem komputer yang dipakai dan berada dalam suatu domain yang disebut command language atau DOS atau EXE dan COM. Ketika kita pertama kali membeli komputer di toko yang laptopnya itu atau komputer itu tidak ada sistemnya atau tidak ada Windowsnya, otomatis apa yang kita nyalakan? Perangkat tersebut akan berwarna hitam. Nah, tampilan hitam itu bukan berarti rusak, tapi itu adalah perintah command prompt, di mana ketika kita nyalakan akan ada bahasa insert your boot, ya kan? Atau boot is not load. Nah, itu. Kedua, dialog berbasis bahasa program. Nah, komputer itu bahasanya bahasa program, bahasa pemrograman. Jadi di sini dijelaskan penggunaan dialog yang berbasis perintah tunggal yang sering tidak memadai, khusus ketika pengguna memberikan sederet perintah yang sama setiap kali yang menjalankan aplikasi tersebut. Apa sih perintahnya itu? Yaitu ketika perintah mengulang suatu ketikan, yaitu suatu perintah klik kanan klik kiri. Di situ perintah pemrogramannya. Terus yang ketiga, antarmuka berbasis bahasa alami. Komunikasi antara manusia dengan komputer lewat suatu bahasa ucapan secara jelas, memanfaatkan bahasa alami, bahasa natural, atau bahasa yang sering kita gunakan juga. Nah, dalam teknologi modern ini kita sudah sering menjumpai atau juga kita lihat juga sering di televisi atau dimanapun teknologi seperti ini. Yang sering kita gunakan adalah satu, aplikasi dari Google, yaitu Google Assistant. Kita tinggal berbicara, oke Google atau halo Google, otomatis Google dengan cepat akan merespek perintah kita tadi. Nah, itulah yang disebut dengan interaksi manusia dengan komputer atau perangkat teknologi secara bahasa alami. Kalau kita melihat film Iron Man, ya, yang suka Iron Man ya, Marvel itu studio, itu sudah disebutkan dalam Jarvis atau AI, Artificial Intelligence. Ya kan? Kita berbicara langsung dengan teknologi yang tidak ada bentuknya, tapi kita bisa berbicara. Next, sistem menu. Nah, di sini sistem menu sering kita jumpai dan familiar juga. Ya. Kenapa familiar? Karena setiap pengguna Windows atau pengguna suatu perangkat dari iOS juga atau Android pasti akan menjadi suatu menu. Apa sih menu itu? Ya, start, menu start, menu explore, atau menu dalam aplikasi yang lain. Itu pasti ada. Terus kelima, sistem menu tarik pull down. Nah, tadi ada sistem menu, sekarang ada sub menunya. Di sini seperti kita membuka Windows Explorer, dan di dalam Explorer itu akan ada beberapa menu. Ketika menu kita klik akan ada lagi sub menu yang untuk memerintahkan kita mau apa yang kita klik. Nah, itu adalah menu pull down atau sub menu dari menunya lain. Lanjut, next. 6. Dialog berbagai pengisian kurang. Framing dialog merupakan suatu dari aktivitas pengisian kurang dalam kehidupan sehari-hari, di mana pengguna akan dihadapkan pada suatu bentuk kurang atau form ya kita sebutnya, yang akan ditampilkan dalam layar komputer.
Contoh ketika kita pertama kali menyalakan komputer pada posisi off, lalu kita nyalakan on. Ketika pertama kali apa yang kita tampil? Ada suatu tampilan atau form atau masukan yang meminta kita untuk memasukkan password. Nah, itulah yang dimaksud dengan kurang atau form tadi. Itu pun jika komputer atau perangkat Anda ada password ya. Kalaupun tidak ya, atau langsung kembali ke menu semula ya. 7. Antar muka berbasis ikon. Ragam dialog yang menunjukkan simbol-simbol dan tanda-tanda untuk menunjukkan suatu aktivitas tertentu disebut dengan antar muka. Ya, tadi icon itu kita mau berinternet, berselancar di internet atau membuka aplikasi yang lain pasti akan ada ikon. Atau Mozilla Firefox pasti akan ada ikonnya. Kita tidak semata langsung perintah Mozilla Firefox open atau open your Mozilla Firefox, kan tidak, kita harus mengklik itu dulu. Itu pun dengan perangkat yang sederhana ini. Terus 8. Sistem pendekatan windowing system. Nah, bagian dari layar yang digunakan untuk menampilkan suatu informasi. Di sini informasi yang disebut berupa tekstual maupun grafis. Berarti kita ketampilan. Ketika kita mengklik suatu aplikasi Corel, Draw, ataupun Microsoft Office, ataupun Photoshop, maka ketika diklik ikon tersebut akan menampilkan suatu tampilan grafis. Nah, itulah yang disebut dengan sistem penjendelaan atau windowing system. 9. Manipulasi langsung atau direct manipulation. Nah, di sini dijelaskan adanya penyajian langsung suatu aktivitas oleh sistem kepada pengguna sehingga aktivitas itu dikerjakan oleh komputer dan seolah-olah aktivitas itu nyata. Nah, di modern ini kita sudah kenal yaitu dengan adanya VR atau virtual reality. Nah, kita seolah-olah dihadapkan suatu keadaan yang nyata. Padahal itu kita dalam dunia maya yang diciptakan oleh perangkat, tapi kita di bawah seolah-olah itu adalah kenyataan, ya kan? Ataupun juga dengan simulator. Jadi ketika kita mau belajar berkendara atau belajar drive mobil, otomatis kita akan belajar dulu di suatu simulator, seolah kita mengendarai kendaraan, tapi kita tidak mengendarai hal itu, kan itu. Jadi seolah menciptakan suatu hal yang tidak nyata menjadi suatu kenyataan. Terus 10. Antarmuka berbasis interaksi grafis. Nah, antarmuka berbasis manipulasi dengan antarmuka berbasis interaksi grafis, misalnya adalah link. Nah, ketika Anda pengguna Excel dan dihadapkan pada suatu data yang banyak, maka hyperlink adalah solusinya. Ketika kita mengisi suatu data di sheet 1 dan ketika kita input, sheet 2 dan sheet 3 akan terisi dengan data yang kita perintah tadi dengan algoritma. Maka ketika kita link hyperlink akan merujuk ke suatu link yang kita sudah program. Terus 5. Di sini adalah bab 5 yaitu prinsip desain interface. Penjelasannya di sini adalah dalam penggunaan teknologi tersebut akan terjadi hubungan atau komunikasi yang bisa dibilang dengan user interface antarmuka pengguna. Dalam pendesain interface antarmuka ini memiliki beberapa prinsip yang dibilang cukup penting sih. Prinsip ini antara lain adalah pertama, user compatibility, yaitu antarmuka gerbang sistem yang diwujudkan dalam suatu aplikasi. Jadi aplikasi itu harus user compatibility, harus kita kenal, ya kan? Kedua, produk compatibility. Sebuah aplikasi yang ditampilkan harus sesuai dengan sistem aslinya. Ya. Sistem apa sih sistem aslinya? Yaitu ketika produknya Windows, maka aplikasi juga harus berbasis Windows. Jika aplikasinya jika adalah produknya iOS, maka aplikasinya juga adalah iOS. Kita tidak bisa menampilkan, walaupun dalam modern ini teknologi ini ada istilahnya kita kayak emulator ya di dalamnya, itu bisa menampilkan semua, tapi tidak berjalan dalam satu arah. 3. Task compatibility, yaitu antarmuka tampilan yang harus dapat membantu para user dalam mengerjakan tugasnya. Ya. Ketika kita sering pengguna Windows, ya kan, kita ketika suatu program berat dan rata-rata not responding, maka apa yang harus kita lakukan adalah task compatibility agar apa program itu kita bisa hidupkan paksa untuk bisa menjalankan program yang selanjutnya. 4. Workflow compatibility. Nah, di sini mengadopsi sistem manual dan di dalamnya tentu terdapat urutan kerja dalam pelaksanaan kerjaannya. 5. Konsistensi. Sistem harus sesuai dengan sistem nyata serta harus sesuai dengan produk yang dihasilkan. Harus konsisten ya. Kita ketik A dalam lembar kerja Microsoft Word, maka yang kalau kita cetak ya harus keluar huruf A. Nah, itu yang disebut konsistensi dalam sistemnya itu tadi. 6.
6. Familiarity ya, familiar ya di sini. Antarmuka mungkin ini didesain sesuai dengan antarmuka pada umumnya, yaitu bagaimana suatu aplikasi itu menampilkan device gambar yang kita mudah gunakan atau familiar. Jadi ketika kita menggunakan Microsoft Word atau aplikasi Photoshop, maka update ke depannya itu tidak merubah suatu tampilan dan hanya beberapa update yang cuma sedikit. Jadi kita masih bisa mengadaptasi menggunakan program tersebut yang dari lama ke yang lebih baru dan baru lagi. Terus 7. Simplicity atau simple. Kompleksitas suatu aplikasi ini harus menunjukkan proses pada user sendiri. Contoh di program juga harus simple, ya kan? Bagaimana harus simple? Karena tidak banyak menu, maka pengguna itu juga akan lebih senang menggunakan aplikasi tersebut. 8. Direct manipulation. Nah, di sini user berhadap langsung pada aplikasi yang dihadapinya, mempunyai media atau tool yang dapat dilakukan untuk melakukan perubahan pada antarmuka. Oke. Contoh dari direct manipulation itu sendiri adalah pemutar musik yang sering kita gunakan. Familiar dari zaman dahulu itu adalah Winamp. Mungkin adalah kamu adalah pengguna Winamp dari dulu sampai sekarang ya, sama seperti saya mungkin. Tapi Winamp itu kan tampilannya monoton. Nah di sini direct manipulation harus bekerja, yaitu adalah memberikan suatu tampilan dari Winamp itu untuk kita rubah sedemikian rupa menjadi tampilan-tampilan yang menarik. Nah, direct manipulation itu juga disediakan dalam aplikasi tersebut. Contoh kalau di smartphone Android Anda mungkin ada tema. Kemudian Anda bosan dengan tema-tema itu, maka si tema menyediakan beberapa tema yang untuk Anda pilih supaya Anda tidak bosan. Nah, itulah fungsi dari direct manipulation. 9. Kontrol. Nah, ini berkenan dengan sifat user yang mempunyai tingkat konsentrasi yang berubah-ubah. Contoh, ketika kita salah mengetik, kita mau mengetik kita salah ketik atau typo, maka di sini kontrol itu penting. Kita ketik dengan, nah, kita keliru, kita hapus, kita tambah lagi, kita hapus lagi, tambah lagi, kita hapus lagi dalam mengetiknya. Nah, itu kontrolnya harus respect cepat. 9. 10 ya, di sini tadi 9 kontrol dan ini saya 10 adalah WYSIWYG atau kepanjangannya adalah what you see, what you get. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dapat. Apa sih maksudnya itu? Nah, di sini ketika Anda sedang mencari foto, ya kan, penggemar Korea, ya kan, mencari foto Lee Min Ho di satu internet. Nah, ketika Anda cari, terus Anda download, terus kemudian mau cetak, ya kan, Anda mau cetak, maka yang tampil juga harus fotonya Lee Min Ho. Nah, what you see, what you get itu berperan penting. Ya, ketika kita contoh hal yang broken ya, kita cari foto Lee Min Ho dan ternyata yang keluar adalah Lee Min To. Nah, itu juga tidak terkoneksi, ya kan. Jadi what you see, what you get, apa yang kamu lihat, yang kamu dapat. Seperti itu. Terus 11. Flexibility. Nah, ini harus fleksibel ya. Untuk dari solusi pada saat menyelesaikan masalah aplikasi harus fleksibel. Jadi ketika program mengalami crash atau ada bug, maka si program itu juga menyediakan yaitu program engineer atau program perbaikan, maintenance, ya kan. Nah, jadi 12. Respon, ya kan. Di sini responsibility-nya harus cepat, ya kan. Setelah memberikan input atau memasukkan data ke aplikasi antarmuka, sebaliknya sistem langsung mencari tanggapan respon dari hasil yang kita input tadi. Nah, contoh ketika kita dalam mencari berkas file laporan kita di komputer, kita buka explore, dan ternyata ketika kita buka hard disk kita, file kita, wah, bertumpuk banyak, ya. Apa yang harus kita kerjakan? Kalau kita cari satu-satu, maka waktu kita akan terbuang sia-sia. Dengan ini, fungsi responsibility sangat berperan, yaitu kita cari aja di menu search, kita cari file kita, maka ketika kita ketik, kita enter, maka komputer atau perangkat tadi sumber akan mencari sendiri dengan cepat. Itulah pentingnya responsiveness atau lebih responsif, ya. 13. Invisible technology. Ini yang sering para jomblo ya sering menyembunyikan file-file atau folder-folder tertentu. Invisible technology ini saya jelaskan menyembunyikan detail teknis dari suatu sistem yang merupakan sangat yang dinamakan dalam membentuk suatu user interface. Di
di sini yaitu adalah dalam Windows kita sering kenal adalah hidden file atau hidden folder. Nah, bagi kamu yang sering menghidden folder, ayo jangan disembunyikan, keluar aja. 14. Protection. Nah, suasana nyaman yang perlu diciptakan oleh software engineer di antarmuka yang dibangunnya, yaitu adalah suatu software juga harus ada benteng pelindung software. Karena apa? Kita sering pengguna Windows adalah banyaknya virus, ya kan? Maka dari itu program atau aplikasi itu juga harus ada bentengnya untuk melindungi program itu dari virus itu sendiri. Salah satu yang sudah kita tekankan dalam program Windows sendiri adalah ada Microsoft Office Defender, yaitu antivirus bawaan Windows sendiri. Jadi Windows juga sudah melindungi programnya sendiri dengan antivirus. 15 adalah ease of learning and ease of use, yaitu kemudian dalam mengoperasikan suatu software, hanya dengan kita memandangi software ataupun belajar beberapa jam kita sudah bisa. Jadi aplikasi itu bagaimana mudah dioperasikan, mudah diinstalasi, ya kan? Yang keenam di sini adalah perancangan tampilan. Nah, apa sih yang dimaksud perancangan tampilan itu sendiri? Yaitu adalah tampilan visual yang merupakan hal yang penting dalam interaksi manusia dan komputer, karena keberadaan komputer adalah untuk membantu pekerjaan manusia sendiri, sehingga komputer dalam tampilan visual yang dimonitoringnya terbentuk harus memenuhi beberapa klasifikasi yang mudah dimengerti oleh manusianya itu sendiri. Nah, ada beberapa aspek dalam perancangan tampilan ini sendiri. Yang pertama adalah perencanaan tampilan. Kita harus merencanakan tampilannya itu bagaimana, ya kan? Apakah kotak, ya kan, atau segitiga, atau bulat. Terus kedua, cara pendekatannya. Bagaimana cara pendekatan aplikasi kepada manusianya? Apakah dengan sistem jarak jauh antar internet, melalui internet, atau harus langsung direct, atau harus menggunakan piranti lagi, ya kan? Ketiga, prinsip dalam penunjuk perancangan, yaitu prinsipnya adalah program ini harus bagaimana, harus mempunyai prinsip dalam pengaturannya, ya kan, yang digunakan oleh user, ya kan. Terus 4, pemilihan ragam dialog. Nah, setelah kita membuat tampilan ada ragam dialognya mau bagaimana, yang tadi sesuai dalam tampilan. Ada dialog untuk limuin, ada penanda cahaya, atau hanya sekedar perintah command prompt dan itu saja. Terus 6 adalah perancangan format pesan. Format pesannya harus bagaimana, redirect atau pesan satu arah. 7, perancangan penanganan kesalahan. Jadi ketika kita membuat suatu tampilan tadi, ketika ada bug, ada error, kita juga harus menyediakan piranti atau software juga untuk memperbaiki tampilan itu sendiri ketika mengalami kerusakan. Terus 7, perancangan struktur data. Datanya juga harus sesuai, yaitu algoritmanya, ya kan, kita tentukan dulu algoritma datanya juga. 9, perancangan berbasis teks. Nah, teks juga. Jadi di dalam satu programnya juga kita juga harus memprogram satu berbasis teks juga. 10, perancangan berbasis grafis. Grafis itu bisa menjadi tampilan, yaitu tadi grafisnya bagaimana, ya kan, interaktif, penggunaan juga mudah, dan hanya sekedar kita melihat sekilas, kita juga bisa menggunakannya. 11, piranti bantu sederhana. Dalam satu software kita juga menentukan apakah program ini perlu piranti pembantu. Nah, contoh dalam hal ini adalah ketika kita membuat suatu software atau aplikasi kamera, maka di dalam komputer tidak ada kamera, maka piranti pembantunya adalah webcam tadi. Maka aplikasi tersebut juga harus bisa memahami bagaimana cara kerja kamera eksternal itu tadi atau webcam itu tadi, kan. 12, jaring sistematik tampilan. Nah, jaring sistematik tampilan adalah dalam tampilan tersebut ada beberapa menu, ada beberapa ikon, dan beberapa sub perintah lagi. Nah, jadi tidak hanya melulu dalam satu perintah saja. Jadi ada beberapa perintah atau yang disebut dengan jaring sistematik tampilan juga, ya kan. Dan penjelasan secara jelasnya dari perancangan tampilan tadi adalah bagaimana perancangan tampilan atau antarmuka dalam suatu software itu dibuat semenarik mungkin, ya kan, agar user atau pengguna baru itu biasanya tertarik, ya kan, tertarik. Setelah tertarik mereka akan mencoba aplikasi terlebih dahulu. Nah, jadi perancangan itu lebih tekankan untuk membuat tampilan yang menarik, untuk menarik perhatian dari pengguna agar membeli suatu program itu atau menggunakan program tersebut. Baik, cukup penjelasan dari ini tadi, sudah dari 6 aspek tadi saya jelaskan juga. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat juga dan menambah wawasan juga. Dan bagi yang penggemar ilmu teknologi atau penggemar komputer, mungkin
akan lebih senang lagi untuk belajar lagi tentang komputer dan teknologi, karena ilmu komputer dan teknologi tidak hanya sebatas ini, mereka atau ilmu itu akan berkembang terus menerus. Kita ikuti aja sampai untuk saat sekarang ini, jika kita juga sudah memahami dalam teknologi 4.0. Baik, terima kasih untuk bedah buku kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.